Curug Tujuh Cilember. Hampir semua orang di Bogor tahu kalau air terjun ini tuh basic banget. Bahkan ketika orang baru lahir itu pasti auto tahu gitu Curug Cilember kayak gimana. Apalagi kalau sama turis puncak. Nih tempat pasti seenggaknya pernah dikunjungin sekali sama mereka. Karena lu kenapa tahu-tahu gitu? Itu Curug 7. Tapi bahasa di bawahnya 5 no. Itu 7 anjir. Ini kok yang 5? 5 tuh yang bulat. Romawi. Aksesnya gampang, dikelola dengan baik, ada wahana-wahana lain selain air terjun, pokoknya family friendly banget dah. Nah itu kalau kita ngomongin cuman sampai di Curug Tujuhnya aja. Dan karena gue dan Egy belum pernah review kesini padahal orang Bogor, gimana kalau kita kesini tapi ngunjungin air terjun paling atas yang ada di Curug Cilember? Waduh. Wah ini gak curiga gue nih ada gerbang ini. Gi, jangan serompal Gi. Bismillah. Bismillah, bismillah. Bismillah. Zoom. Go. Oke. Bro, Curug Cilember, bro. Gila, gua nggak tahu ini merupakan curug yang ada di puncak. Curug paling default. Ketika lu SMA, lu nanya kita mau kemana, mau ke curug mana? Cilember, it's the one. Ya, dan setelah sekian lama, terakhir gua kesini SMA dan akhirnya gua balik lagi ke sini waktu udah jadi bapak. Kita bakal cari tahu, kita bakal coba buat ngejajal 7 curugnya, bismillah nyampe ke 7-7-nya. Oke, jadi oke mantap, udah makan, udah kenyang, Egy udah beli sosis. Dasarnya Curug Cilember itu ada 6 air terjun, bukan 7. Gue nggak tahu gimana asalnya bisa dinamain Curug 7, mungkin biar hoki kali ya. Dan kita berniatan untuk mencoba semua curug yang ada di sini. Gue bisa bilang di perjalanan awal tuh di tempat bener-bener buat keluarga banget. Semua fasilitas ada dan semuanya terawat dengan baik. Jalanannya, toilet, tempat makan, musola, papan peringatannya. Nah, kalian tahu kan kita harus jalan mana kalau ada rambu gini? Kesini. Sampai area camping. Musuh terbesar lu di sini tuh cuman monyet. Dan gue berani bilang nih curug aman banget buat bawa keluarga bahkan nenek lo. Cuman hati-hati aja karena licin. Dan tempat pertama yang kita jajal adalah Taman Konservasi Kupu-Kupu. Kupu-kupu. Tapi nggak separah burung di Wanagri ya kan? Bro, sekarang kita lagi ada di Taman Kupu-Kupu, di Taman Konservasi Kupu-Kupu yang ada di Curug Cilember. This is the only Taman Konservasi Kupu-Kupu di mana kita bisa melihat kupu-kupu badak. Kupu-kupu raja. Kupu-kupu raja. Kupu-kupu badak. Kupu-kupu raja. Ada 3. Hey, gak ada kupu-kupu asli nggak apa-apa. At least. Si anjing. Mantap. Keren Curug Cilember. Setelah kenyang ngeliatin mahasiswa yang kuliah pulang, akhirnya kita langsung cabut buat ngunjungin air terjun ke-7 yang ada di Cilember. Oh ya, by the way, di sini urutan curugnya itu kebalik. Jadi semakin jauh berarti nomor curugnya semakin rendah. Tapi pas mau ke sana, tiba-tiba kita menemukan salah satu alternatif hiburan yang ada di Cilember, yaitu panahan. Apa? Jangan terlalu lama lepas. Wow. Wow. Oke, tangan kirinya lurus Pak ya. Tangan kiri lurus. Nariknya gini Pak. Posisinya gini Pak. Kurang kencang Pak. Lepas. Terus. Lepas semua. Tarik lah. Kanan lepas. Oh gitu. Kayak gue gak bisa, mata gue jelek soalnya. Bakat gue Gi. Wow. Bakat bro.
Sampah. 거의 10점 같은 9점 아닌가요? 아쯔이 셰셰입니다. 셰셰. Oh ya, kita udah sampai di air terjun ke-7 Cilember. Sorry, gue lupa ngasih tahu karena saking serunya main panahan. Curug ini merupakan air terjun terdekat dan termudah aksesnya di sini. Dan karena dekat dengan semuanya, gue bisa bilang ini air terjun paling recommended yang bisa lo nikmatin bareng keluarga di Curug Cilember ini. Ternyata di Curug Cilember ada lore-nya, ada mitos. Merupakan tempat pengabdian para putri dari kerajaan Siliwangi. Lo orang Siliwangi bukan, Gi? Dan dipercaya bila mandi di Curug Cilember akan awet muda. Mandi Curug Cilember akan mudah mendapatkan jodoh atau pendamping hidup. Sudah. Mandi tengah malam, terutama malam Jumat Kliwon. Pada bulan Muharram dan Maulid Nabi dipercaya dapat awet muda, mendapatkan berkah dan menambahkan kekuatan. Sekarang kita lagi ada di nek gue. Gak butuh waktu lama buat nyicipin serunya di Curug 7, kita akhirnya langsung bergegas buat menuju ke Curug 6 dan 5. Jarak kesini dari air terjun sebelumnya itu lumayan jauh. Bukan jauh sih, tapi lebih ke nanjak aja gitu. Jadi terkesan lebih bikin capek. Buat lo yang kesini udah pakai baju bagus dan cuma pengen foto-foto doang, menurut gue sih nggak harus kesini. Dan oke, karena menurut gue Curug 6 agak nyaru atau ngebingungin sama Curug 5-nya, jadi kita langsung aja nerbangin drone di Curug 6. Curug 6 memakan korban. GoPro gua bopeng. Dengkul gua mantap. Ini aduh. Kaki ada yang aman kaki? Aman. Kaki gua yang nggak aman anjing. Ya, Curug 6 yang ke-6 ya di Curug Cilember. Oh, nih. Curug 6 Cilember. Cilember. Lu ngomong. Mantap, kita nggak berenang dulu di sini, soalnya kita penasaran sama Curug 2. Semoga nyampe. Sejujurnya di titik ini, gue udah mager buat naik ke air terjun selanjutnya. Karena tadi di Curug 6, gue dan Egi kepleset. Dan kamera yang gue pakai juga udah mulai rewel karena bermasalah baterainya, jadi nggak bisa dipakai. Ray. Kita duduk-duduk bentar ambil shoot drone dan ngetes-ngetes lagi baterai kamera yang ada dan ternyata bisa. Gak pakai lama, kita langsung cabut buat pergi ke Curug 5. Baru kita dong. Ya bener, Ray. Makanya jangan mulut jangan frontal. Ini apa? Nggak tahu gua juga belum pernah kesini, Gi. Ya bro, sekarang kita bakal ke Curug 5432. Ini jalan ke atas kanan. Iya. Jangan cukup menantang ya. Waduh. Wah, ini nggak curiga gue nih ada gerbang ini. Spoiler dikit, ini video nggak akan selesai dengan benar. Sebenarnya dari awal kita udah dikasih tahu sama penjaga warung kalau trekking mulai dari Curug 5 itu jalanannya udah kayak pergi ke gunung. Dan gue juga dikasih tahu kalau baru gue dan Egi aja yang kesini. Singkatnya, kita sampai di Curug 5. Oke bro, sekarang kita udah sampai di Curug ke-5 Cilember. Gua nggak tahu ini Curug ke-5 atau bukan sebenarnya, cuma yang jelas gokil. Ini udah bukan jalan bagus lagi, udah mulai masuk ke jalan-jalan yang kayak gunung lah pokoknya gitu. Kalau misalnya lo kesini agak siangan, gak direkomendasiin soalnya musim hujan, oke? Tapi karena konten dan mendung, jadi kita gas. Kita bakal langsung ke Curug ke-4. Gi, gimana menurut lo, Gi? Yo. Ya ini suasananya udah mulai agak deep ya.
lebih banyak oksigen terkumpul sih, jadi udah mulai agak sesak napas. Oke. Tapi bagus sih. Nah, ini sama kayak waktu kita ke Kiara ya. Tapi bidadari. Kayak gini sama persis. Cuma bedanya jalannya lebih banyak tantangannya, banyak pohon tumbang dan sebagainya. Oke, mantap. aja. Karena di Curug 5 areanya bisa gue bilang sempit, bahkan gak bisa nerbangin drone, gak lama-lama kita langsung cabut ke Curug 4. Dari sini, awal mula insiden terjadi. Tapi sebelum itu lu bisa lihat bagaimana trek ke sini yang jalurnya udah mulai nanjak dan licin. Di atas gak ada orang kan? Di atas gak ada orang. Tadi bang. Bisa di lantai aja. Oke. Terus ketika kita udah lewatin pertigaan buat masuk ke Curug 4-nya, jalannya makin gokil lagi, bro. Ini nih. 4. Serius? Iya. Bukan sini. Belum sini. Belum, tapi kayaknya ini jalan keempat dah. Serius. Ayo. Ceplay. Wajib. Oh my god. Nggak ada jalan ya? Ada nggak? Ada sih. Coba. Coba. Ada. Nggak. Bro, gokil bro. Gokil. Curug Cilember kayak gini bro. Ada, astagfirullahaladzim. Nggak ada ya? Gimana lagi? Ada di jalan, ada jalan. Ke Curug kan? Tapi ada pohon tumbang juga. Curug 4 nih? Iya. Iya, air terjun ini merupakan air terjun pertama yang ngebuat gue ngerasain flight crash atau gagal landing. Simpelnya, drone gue nabrak muka terus jatuh ke air. Egi sampai nggak nyangka ngiranya gue cuma bercanda doang. Tapi untungnya dia ngambil drone gue duluan sebelum nyelup ke air lebih lama. Sementara gue masih kesakitan gara-gara kena baling-baling di daerah muka. Untungnya nggak kena mata. Dan lebih untungnya lagi adalah drone gue masih nggak kenapa-napa. Untuk sementara, gue coba buat nerbangin lagi dan ternyata masih bisa bro. Curug 3, nah ini Curug 4, Curug 4 Cilember. Dan ada kejadian yang sangat udah kayak gitu pokoknya. Drone gue tiba-tiba kena muka. Pertama kali gue kena baling-baling, gue lecet. Rambut lu ke atasin. Nah iya. Berdarah nggak? Berdarah. Coba tangan lu mana? Oke, di Curug 4 Lu jadi Kakashi ya? di sini banyak pacet, di Curug 4 banyak pacet, jadi hati-hati kalau misalnya mau kesini. Kena lagi gua, by the way. Curugnya cuma ada 2 kolam doang, dan kalau misalnya rodot ke bawah jatuh. Oke, jadi agak sedikit berbahaya. Menurut gua mending langsung naik lagi aja, soalnya di jalannya juga tapak, jadi kita ngiranya ini nggak ada curug, tapi padahal ada. Drone sekarat, pacet ada di mana-mana, tapi gue dan Egi masih tetap penasaran buat ngasih lihat ke kalian semua gimana air terjun paling atas di Curug Cilember. Ready? 2 lagi kan? 3 sama 2. Di persimpangan Curug ketiga, gue ngerasa nggak yakin bisa ke sana karena jalannya udah nutup banget dan susah aksesnya. Jadi kita langsung ke Curug terakhir. Bro, ini air terjun bener-bener unik. Hawanya, vegetasinya, dan juga suasananya. Gue persembahkan air terjun terakhir di Curug Cilember. Air terjun yang menjadi lokasi hancurnya drone yang gue punya.
Patah ya?